Pemirsa, Mahkamah Konstitusi sedang menjadi sorotan lantaran beberapa isu seputar gugatan pihak yang ingin mengubah sistem pemilu, kemudian juga polemik siapa yang mengganti putusan hakim ketika dalam bentuk salinan putusan. Kita perlu menjaga agar kewibawaan dan kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir kita menghadapi aturan-aturan yang dinilai merugikan rakyat. Namun saat ini sepertinya ada upaya menggoyang, ditarik-tarik gitu oleh berbagai kepentingan. Kami bahas lengkapnya dalam Metropedia. Pemirsa, kasus paling terakhir adalah kejadian pertama kali dalam sejarah di mana 9 hakim konstitusi dilaporkan ke polisi. Kami akan tampilkan datanya di sebelah kanan saya, pemirsa, bahwa ada perubahan pada petikan putusan antara yang dibacakan hakim di ruang sidang dengan yang ada di salinan putusan. Yang menggugat bernama Ziko Leonard juga memperkarakan satu panitera dan satu panitera pengganti karena menurutnya putusan diubah. Risalah diubah sehingga perubahan redaksional substansi putusan yang terjadi diduga tidak dilakukan oleh satu orang sehingga ada kemungkinan dilakukan secara sistematis. Jadi singkat ceritanya begini, pemirsa, skandal hukum dari ini bermula dari isu pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto. Jadi DPR minta Aswanto diberhentikan karena sering menganulir undang-undang bikinan dari DPR. Terus Aswanto ini diberhentikan dan posisinya digantikan oleh Guntur Hamzah. Nah, Ziko Leonard ini juga menggugat pencopotan Aswanto karena menurutnya pencopotan Aswanto tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Undang-Undang MK. Lalu terjadilah gitu perubahan putusan sidang yang membuat Ziko melaporkan semua hakim. Nah, sebenarnya kalimat yang dirubah ini terlihat sedikit saja, pemirsa, tapi maknanya jadi berubah begitu. Perubahan terdapat pada kalimat dengan demikian menjadi ke depan begitu. Kita tampilkan visual salinannya. Baik, jadi sebenarnya sekrusial apa begitu ya dampaknya? Oke, kita dengarkan dulu ini, pemirsa. Hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK. Oke, jadi yang tadi diperlihatkan ada sebelah kiri itu ketika salinan sudah ke web gitu, yang sebelah kanan ketika dibacakan. Ternyata ada perubahan sedikit. Nah, sekrusial apa dampaknya ketika ini merujuk pada logika kalimatnya? Ini bahwa putusan yang dibacakan Hakim Konstitusi pada 23 November 2022, pemberhentian hakim harus sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK. Tapi ketika frasa dengan demikian diganti ke depan, maka pemberhentian hakim, pemirsa, ini sebelum putusan MK tersebut dapat dilakukan tanpa harus sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK. Jadi lebih spesifik lagi, pemberhentian Hakim Aswanto tidak harus sesuai alasan yang disyaratkan oleh pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK. Namun setelah putusan ini saja, pemberhentian Hakim MK harus sesuai dengan pasal tersebut. Jadi kalau benar ini ada yang sengaja mengubah, ini sebenarnya keren si pelaku, pemirsa, karena dia bisa bermain di celah yang hampir semua orang ini tidak ngeh sebenarnya. Dan salut juga untuk Ziko yang bisa detail melihat perilaku si orang ini dan kemudian melaporkannya. Begitu. Baik, kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Kita melihat ada yang diam-diam ingin mengubah sistem pemilu kita yang terbuka menjadi tertutup. Tiba-tiba ada yang gugat ke MK dan kasus ini heboh setelah Ketua KPU sendiri yang menguaknya begitu. Sistem proporsional terbuka merupakan putusan MK pada tanggal 23 Desember 2008. Sudah dipakai berulang kali dalam pemilu kita di 2009, 14, kemudian 2019. Nah, partisipasi politik anggota masyarakat baik karena dengan sistem ini siapa saja berpeluang untuk menang. Namun faktanya masih ada upaya untuk menggugurkan sistem ini dan diubah ke tertutup dengan cara digugat ke MK. Ini yang harus kita kawal agar MK tidak diganggu-ganggu. Kami coba ilustrasikan bentuk dari surat suaranya, boleh ditampilkan. Ini adalah bentuk surat kertas suaranya. Jadi dalam sistem proporsional tertutup saat pemilu nanti Anda mencoblos gambar partai politik yang ada di kertas suara hanya nama partai saja. Jadi nama partai politik
yang akan menentukan siapa calonnya yang bakal di parlemen nanti. Sedangkan terbuka yang kita gunakan sejak pemilu 2009, pemilih bisa mencoblos partai politik atau nama calon anggota legislatif yang diinginkan di kertas suara. Jadi Anda bisa pilih dari sekian wakil rakyat, Anda bisa tahu gambar muka siapa yang Anda pilih begitu. Sistem tertutup ini menyuburkan oligarki politik di internal partai, dan yang muncul di DPR dan juga DPRD adalah elit partai yang lebih fokus ke perhatian partai, bukan kepada pemilih, yaitu si rakyat. Jadi si wakil rakyat akan sibuk terus untuk mencari perhatian petinggi partai supaya bisa tetap terpilih begitu. Jadi alih-alih memikirkan pemilih, justru sibuk menyenangkan yang ada di atasnya. Sehingga kita mendapatkan wakil yang partai inginkan, bukan yang kita inginkan, begitu. Nah, pasal soal tertutup sebelumnya pernah digugat dan diputuskan oleh MK pada tahun 2008 lalu. Setelah diputus dan disahkan oleh MK, kemudian bisa digugat lagi oleh pihak tertentu, maka akan jadi pembenaran bagi banyak pihak yang tidak setuju dengan keputusan MK terdahulu untuk menggugatnya lagi di kemudian hari. Ini sangat tidak sehat bagi legitimasi hukum di Indonesia. Jadi kalau gugatan ini lolos di MK, berarti pemilu besok cara kita memilih wakil rakyat akan balik ke sistem zaman Orba. Dari 9 partai politik hanya PDIP yang mau sistem pemilu diganti ke tertutup. Begitu. Baik, kita lanjut ke informasi berikutnya, pemirsa. Jadi setelah kasus pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto, kini mulai bergulir untuk revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang MK. Ada 4 poin perubahan dirumuskan dalam revisi ini. Begitu. Oke, Ketua Ketua Komisi 3 DPR dari PDIP, Bambang Wuryanto menyebut salah satu alasan munculnya revisi tersebut adalah banyaknya uji formil dan material inisiatif DPR ke MK. Namun banyak pula undang-undang tersebut yang justru dibatalkan MK. Revisi kali ini terlihat ada kaitannya dengan kasus pemberhentian Hakim Aswanto. Aswanto dianggap kerap membatalkan undang-undang inisiatif DPR, sementara Aswanto merupakan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Kita simak pernyataan dari Bambang Wuryanto ini, pemirsa. Jadi karena itu, evaluasi hakim-hakim yang tidak menjalankan tugasnya, tugas-tugas peraturan MK sekarang kita baca semua supaya clear di dalam membuat undang-undang, tidak di judicial review. Malu, DPR malu. Ini pernyataannya, begitu ya. Jadi kondisi ini menjadi pertanyaan kita semua. Apakah undang-undang inisiatif dari DPR harus disetujui semua dan tidak boleh dibatalkan? Tentu hakim punya alasan kenapa suatu undang-undang dibatalkan, atau ketika Hakim Konstitusi menjalankan tugasnya justru dianggap tidak kooperatif hanya karena tidak sesuai begitu dengan keinginan DPR. Ini menjadi pertanyaan kita. Oke, berikut adalah kita simak, ini ada pernyataan dari Demokrat juga. Anggota Komisi 3 DPR dari Demokrat, Benny Kaharman, mengatakan bahwa tidak ada urgensi untuk merevisi undang-undang ini. Ia menyebut revisi undang-undang hanya untuk meloloskan dan menyingkirkan orang-orang tertentu. Benny Kaharman menyebut, kami khawatir MK akan berubah menjadi penjaga kekuasaan. Ini harus disadari, MK jangan sampai menjadi alat kelompok tertentu. Kemudian Mahfud MD juga berkomentar, kita saksikan pernyataannya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak setuju bisa revisi Undang-Undang MK mengatur hakim bisa ditarik saat hasil evaluasinya buruk menurut DPR begitu. Mahfud menjelaskan, kalau di DPR pokoknya MK itu hakimnya bisa ditarik di tengah jalan, pokoknya kalau DPR tidak setuju bisa dipecat, sedangkan kita mengatakan tidak boleh hakim dipecat di tengah jalan. Begitu. Salah pun keputusan hakim tetap harus diikuti. Tapi dipecat tidak boleh begitu ya. Pemecatan hakim akan ditentukan melalui sidang etik lewat Majelis Kehormatan MK. Secara garis besar dalam revisi kali ini akan dibahas adalah persyaratan batas usia minimal hakim, kemudian evaluasi Hakim Konstitusi, lalu unsur keanggotaan kehormatan MK dan penghapusan ketentuan peralihan mengenai masa jabatan ketua dan wakil ketua MK. Begitu. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Sebagai penjaga gawang hukum konstitusi, tentu banyak sekali juga ini godaan untuk menyimpang karena posisi MK yang begitu kuat. Ini menjadi daya tawar tersendiri bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga nama baik institusi ini untuk memanfaatkan posisi. MK juga pernah terganjal kasus. Ada informasi di sebelah kanan saya pemirsa, 2 hakim Mahkamah Konstitusi terjerat kasus korupsi. Tahun 2017, Patrialis Akbar disangka menerima suap $20.000 Amerika Serikat dan $200.000 Singapura atau sekitar 2,15 miliar rupiah dari importir daging sapi. Suap ini terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang sedang ditangani MK.
Di tahun 2013, Hakim sekaligus Ketua MK, Akhil Mukhtar, ditangkap KPK karena menerima suap 57,78 miliar rupiah dan 500 ribu dolar Amerika Serikat. Suap ini terkait pengurusan 15 sengketa pilkada. Akhil dijerat berlapis 2 regulasi, tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang. Dan pada akhirnya Mahkamah Agung menyatakan Akhil terbukti bersalah dan divonis penjara seumur hidup. Jadi, dari luar MK, ada dugaan untuk coba-coba mengarahkan MK sesuai dengan kepentingan. Nah, dari dalam, kalau hakim-hakimnya mudah digoyang, ini juga bisa mencederai kesucian institusi ini. Dan ini yang harus kita jaga sama-sama, begitu. Baik, kami akan kembalikan Metropedia dan Metro Siang akan dikembalikan ke Soza. Baik, terima kasih rekan Anggi Hasibuan untuk pemaparannya di Metropedia.